Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man itabaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah sabda, riwayat Ahmad, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Dia tidak memperturutkan syahwatnya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Sekarang waktunya beramal, di akhirat tinggal pembalasan. Jadi itulah yang dikatakan orang yang cerdas, orang yang smart, karena dia melakukan introspeksi untuk memperbaiki diri. Sebaliknya orang yang lemah itu, orang yang rapuh itu, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia perturutkan syahwatnya, kemudian dia hanya mengharap apa? Angan-angan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hidupnya penuh dengan angan-angan saja. Seandainya, apabila, jika, manakala, if, duduk, melamun, menghayal, membayangkan, nggak akan kejadian. Sebab amal itu perlu pembuktian. Thayyib. Nah, kenapa kita bermuhasabah? Pertama, kita akan mengetahui kelemahan diri sendiri. Kalau kita introspeksi, kita renungkan, ternyata banyak kekurangan kita. Betul, Bu? Betul nggak? Kalau kita tahu kekurangan kita, kita tidak sibuk melihat aib orang lain. Orang Indonesia kaya peribahasa, gajah di pelupuk mata tak nampak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas terang benderang kelihatan. Kata Bang Haji, keterlaluan. Nah, itulah manusia, sibuk lihat aib orang, sementara aibnya sendiri dia abaikan. Orang Arab memberikan peribahasa yang cukup indah untuk kita renungkan. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Sibukkan memperbaiki diri, karena kita banyak punya kelemahan. Kalau lihat orang, apa Bu yang kita lihat? Kelebihannya, ya. Likulli syai'in maziyatun. Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Maka jangan merendahkan orang lain. Jangan. Wala tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyatun. Dan jangan kau merendahkan, menghina orang lain, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan yang kita mungkin tak punya kelebihan itu. Apapun kelebihannya pasti ada. Jangan sibuk melihat aib orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban. Setelah kita renungkan, iya, kita punya hak, punya kewajiban. Sering kita mengatakan apa? Penuhi hakku dulu, baru kewajiban aku berikan. Ini salah. Apa kewajiban kita kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Al-Zariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 56. Kita sering minta hak kita, kewajiban tak dipenuhi. Padahal kalau kewajiban sudah kita penuhi, hak pasti diberikan, khususnya hak kita sebagai makhluk. Kalau Allah sudah kita ibadahi, maka kita dapat hak. Apa haknya, Bu? Bebas dari siksa. Di dunia dia dapat anugerah, kelasnya kebahagiaan di dunia. Di akhirat dapat surga, karena kewajiban telah kita tunaikan, yaitu menyembah Allah. Kalimatnya cuma sederhana, menyembah Allah, tapi rinciannya kan panjang tuh ya. Berarti kalau menyembah Allah nggak boleh mempersekutukannya. Berarti sami'na wa ata'na. Semua kita lakukan karena Allah. Kewajiban kita tunaikan, kita akan mendapatkan hak kita. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali yang menolak. Maka ada sahabat yang bertanya pada beliau, wa man ya'ba ya Rasulullah?
siapakah yang menolak Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut aku dia masuk surga, tapi yang mengingkariku itulah orang yang menolak. Dia tidak akan masuk surga, tapi dia akan masuk neraka. Nah, ini yang kedua ya. Apa komentarnya? Ini mah gue banget. Gue banget atau lu banget? Kita banget deh gitu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah kita merenungkan, bermuhasabah, kita makin paham, makin mengetahui kebenaran dan kebatilan. Seseorang akan lebih memahami segala sesuatu yang baik maupun buruk, suatu kebenaran atau kebatilan, dengan melakukan muhasabah diri. Iya ya, ternyata ini tidak sesuai dengan syar'i, belum sesuai dengan tuntunan, ini sekedar selera. Padahal nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Saya sudah pernah menyampaikan ayat ini berulang-ulang. Mudah-mudahan masih ingat ini Quran surat apa, ayat yang keberapa? Hadiahnya umroh. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ayat 7 tangan yang tahu hadiahnya umroh? Atau yang tahu 7 tangan? Setelah itu boleh pulang duluan. Nah, itu Quran surat Al-Isra. Ya, ini yang mendorong kita semangat untuk ilmu, itu dia. Ya, Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat di nomor 36. Iya. Itu ayat yang sesungguhnya mendorong kita untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, Quran surat 17 di ayat nomor 36. Taib. Setelah ini saya yakin gak akan lupa lagi nih ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, seseorang setelah bermuhasabah, merenungkan diri, mengevaluasi diri, dia akan menjadi lebih takut berbuat maksiat. Banyak contoh-contoh yang terjadi sudah disaksikan. Sedang maksiat nyawanya dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Setelah ini akan takut bermaksiat, sebab kemanapun melangkah dia merasa diawasi oleh Allah. Seseorang yang senantiasa bermuhasabah akan takut berbuat sesuatu yang bernilai maksiat, yaitu keburukan dan dosa. Takut dia. Ia sadar bahwa setiap perbuatan yang dia lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.